Halo sekawan, selamat datang di konten Ringkas Film. Pada episode ini, Blimin akan membahas alur cerita film yang berjudul The Expendables 3 yang dirilis pada tahun 2014. Di film ketiganya ini, Bernie dan tim berperang melawan sekelompok penjahat perang yang dulunya adalah anggota pendiri Expendables, di mana ia menjadi pemasok segala persenjataan ilegal kepada negara-negara kecil. Jika kalian penasaran dengan ceritanya, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan kereta api penjara yang membawa salah satu buronan dari penjara Densali, di mana penjara tersebut dihuni oleh para penjahat kelas 3. Tepat di dekat sana, tim Expendables tiba-tiba memasang jebakan di tengah-tengah rel. Rupanya ia berencana untuk membebaskan buronan tersebut yang ternyata adalah teman lama Bernie, sekaligus mantan anggota Expendables. Kemudian mereka mulai menyerang para penjaga kereta dengan menggunakan helikopter. Setelah kereta melewati jebakan, mereka pun turun ke gerbong kereta dan menemukan target buronan yang bernama Doc. Bukannya langsung kabur setelah diselamatkan, Doc malah menghajar para penjaga beserta masinis. Hal itu dilakukan karena Doc dendam kepada jenderal penjara dan sengaja menambah kecepatan kereta untuk menghancurkan penjara tersebut. Tim Expendable kemudian membawa Doc ke landasan dan memindahkannya ke pesawat Expendable yang baru saja dan masih segel. Di dalam penerbangannya, Doc diperkenalkan anggota Expendable yang terdiri dari Gunnar, Tollwood, Lee Christmas, dan tentu saja Bernie si pemimpin. Doc kemudian diberitahu oleh Bernie bahwa dia tidak boleh pulang terlebih dahulu, karena saat ini mereka mendapatkan misi untuk menangkap pedagang senjata bernama Victor yang sedang ketemuan untuk menjual bom di dermaga Somalia. Listen up. That was great, Doc. Seriously, you haven't talked for a long time. Singkat cerita, Expendable tiba di Somalia. Mereka bertemu dengan anggota lainnya yaitu Caesar yang sedang menyamar di sana. Sesampainya di dermaga, Bernie, Lee, Doc, dan Tollwood sedang menyelinap di dermaga untuk menemukan target. Sedangkan Caesar dan Gunnar sedang mengawasi mereka dari atas boot. Setelah menyingkirkan beberapa penjaga, Doc mengambil tugas untuk mengamati tim dari atas alat pengangkut barang. Ia juga memindahkan Bernie, Lee, dan Tollwood ke atas kargo sehingga Bernie dapat melihat sosok Victor dari ketinggian. Tidak lama kemudian, Victor pun datang dengan menggunakan helikopter. Akan tetapi Bernie dan Doc sangat terkejut karena orang yang disebut Victor Min ternyata rekan lama Bernie yang bernama Stonebank, di mana Stonebank ini salah satu pendiri Expendable yang dihabisi oleh Bernie karena kelakuan jahatnya dan sudah dinyatakan telah meninggal. Tanpa basa-basi, Bernie menembaki Stone membabi buta. Akan tetapi Stone berhasil lolos dan Bernie telah mendapatkan serangan balik dari anak buah Stone. Bernie, Lee, Doc, dan Tollwood kemudian kabur menggunakan mobil di sana sekaligus dikejar oleh anak buah Stone. Di tengah kejar-kejaran, mobil yang mereka tumpangi akan meledak. Hal itu membuat Bernie dan yang lainnya dengan sigap pindah ke salah satu truk yang dikendarai oleh musuh. Get out.
Saat semua tim kembali berkumpul, Bernie memerintahkan tim untuk berhenti dan membrutal melawan sisa pasukan yang ada. Namun setelah menumbangkan sisa pasukan, Stone pun muncul dan ia menjatuhkan sebuah bom yang membuat tim Expendable terpental ke laut. Setelah melewati ledakan, para tim mencoba memberi pertolongan kepada Caesar. Akan tetapi, pertolongan itu tidak dapat membuat Caesar sembuh. Maka dari itu, mereka pun membawa Caesar ke rumah sakit agar mendapatkan perawatan yang memadai. Mengetahui musuh yang mereka hadapi sangat berbahaya, Bernie pun memutuskan untuk mengubah rencana penangkapan. Di saat itu juga, Bernie kembali dihampiri oleh Trance yang memberikan saran ke Bernie untuk pensiun karena Stone bisa saja menghabisi Bernie dengan sangat mudah. Namun yang namanya Bernie menolak saran dari Trance dan memilih melawan Stormbank. Bernie lalu bertemu dengan kepala operasi CIA yang ditugaskan untuk menggantikan posisi bapak gereja yang bernama Drummer. Drummer sangat marah kepada Bernie karena ia gagal menangkap Stormbank yang sangat susah untuk dilacak. Namun Drummer memberikan kesempatan sekali lagi kepada Bernie untuk menangkap Stormbank. Jika ia gagal, Drummer tidak segan untuk menjentikkan jarinya agar tim Expendable menjadi abu. Dikarenakan misi ini membahayakan tim Expendable, Bernie mengumpulkan semua tim dan memberitahu mereka bahwa dirinya tidak akan memperkerjakan mereka lagi. Bernie juga menyarankan mereka untuk menikmati hidup selagi masih bisa. Hal itu tentu saja membuat Lee kecewa. Karena selama ini ia dan yang lainnya siap mati untuk Expendable. Sedangkan saat Expendable menghadapi masalah yang berat, Bernie malah meninggalkan mereka. Come with me now. What apart? Sorry to hear about Caesar. The guys you're looking for. Young, hungry, willing to take a bullet. Bernie kemudian pergi ke Las Vegas untuk bertemu dengan teman lamanya yaitu Bonaparte. Kedatangan Bernie ke sana meminta Bona agar dicarikan anggota tim baru yang lebih muda, gesit, irit untuk Expendable. Bona pun setuju setelah mengetahui Stormbank masih hidup. Bona lalu mengajak Bernie bertemu dengan rekrutan pertama yang bernama Thorn yang memiliki kemampuan merentas. Setelah itu, Bernie diajak ke sebuah klub malam di New York bertemu dengan rekrutan kedua yang merupakan seorang wanita jago gelut bernama Luna. Setelah itu, rekrutan berikutnya bernama Galgo. Awalnya Bernie mengira Galgo ini seorang pemuda. Namun setelah ia membuka maskernya, ternyata ia sudah tua. Meski Galgo memohon kepada Bernie agar direkrut, namun Bernie tetap menolak karena takut Galgo akan sakit pinggang saat menjalankan misi. It's just a state of mind. Bernie dan Bona lalu pergi ke sebuah pangkalan udara di California dan bertemu dengan rekrutan berikutnya yang bernama Mars. Rupanya Mars mahir dalam menggunakan senjata dan membuat Bernie langsung merekrutnya. You'll do. Lalu, mereka kemudian pergi ke Meksiko untuk bertemu dengan rekrutan terakhir yang bernama John Smile yang merupakan prajurit dan pindah profesi sebagai petarung saat diberi buah iblis kepada Kaido. Seusai bertarung, Bernie menemui John dan memasukkan John ke list anggota Expendable yang baru. How's that? Maybe he thinks you got potential. We're short on. Well, you don't know me. I know the type. Singkat cerita, saat Bernie kembali ke AS, ia bertemu kembali kepada Drummer yang memberi sebuah data kriminal Stormbank, serta keberadaan Stormbank yang diketahui akan bertransaksi senjata di sebuah gedung. Akan tetapi dalam misi ini, Drummer meminta Bernie agar tetap menangkap Stormbank. Hal itu tentu saja membuat Bernie sedikit tidak setuju karena penjahat sekelas Stormbank harus secara langsung dibunuh saja. Keesokan harinya, Bernie dan tim Expendable baru mempersiapkan perlengkapan untuk menangkap Stone. Namun di saat itu juga,
tim lama Bernie datang dan menilai kalau tim baru Bernie masih amatiran. If you guys wanted to fight, Come on, let's go. amateur. Setelah semua siap, Bernie dan tim baru berangkat dan dibantu oleh Trance yang menjadi kopilot. Dalam penerbangan, John memaksa Bernie untuk memberitahu alasan menangkap Stonebank, lalu ia memberikan John berkas kriminal Stone dan dari situlah John mengetahui jika Stone adalah mantan anggota pendiri Expendables. Mereka kemudian mendarat di Romania dan menghabiskan waktunya untuk mengamati Stonebank selama perjalanannya melakukan transaksi karya seni di gedung pameran. Setelah mengamati semua rute gedung, Thorne memberi rencana yang diatur sedemikian rupa di mana ia akan merentas sistem keamanan gedung dan sisanya melakukan serangan saat transaksi sedang berlangsung. Pada malam hari, mereka pun mulai menyusup ke dalam gedung sambil menghabisi beberapa penjaga. Saat semua tim berada di posisi masing-masing, Thorne langsung mematikan pencahayaan. Kemudian disusul dengan para tim yang secara membrutal menembaki Stonebank beserta anak buahnya. Bernie dan tim kemudian langsung membawa Stone ke dalam mobil yang sedang menuju ke landasan. Di dalam perjalanan, Stonebank mengaku bahwa dirinya pendiri Expendables bersama Bernie. Tetapi dia menjadi jahat setelah mengetahui bahwa bisnis senjata ilegal lebih baik daripada pekerjaan kotor dan menjadi badut CIA. Di saat itu juga, mobil mereka secara tiba-tiba ditabrak oleh anak buah Stone yang menyebabkan mobil itu terbalik dan mengeluarkan Bernie dan Stone. Bernie mencoba untuk mengambil senjatanya, akan tetapi ia lebih dulu ditembak dan terlempar ke sungai. Anak buah Stone kemudian berencana mengeksekusi anggota Bernie. Akan tetapi, Stone melarangnya dan akan menggunakan mereka untuk memancing Bernie. Karena Stone sebenarnya hanya ingin menghabiskan Bernie untuk balas dendam. Keesokan harinya, Bernie ditemukan oleh anak buah Stone di pinggir sungai. Namun, sebelum mereka menghubungi Stone, Bernie lebih dahulu menghabisi mereka dengan pistolnya. Bernie lalu kembali ke landasan dan bertemu dengan Trance yang menerima kiriman video dari Stone. Di mana di video tersebut, Stone menyandra tim baru Bernie dan akan menghabisi mereka jika Bernie tidak datang dalam 2 hari ke depan. Bernie dan Trance kemudian kembali ke markas untuk mengambil persenjataan. Sesampainya di markas, Trance membodohi tindakannya Bernie yang berniat menemui Stone seorang diri. Namun Bernie tidak menghiraukan Trance dan ia ingin tetap pergi sendirian. Karena bagaimanapun juga, ia harus bertanggung jawab atas masalah tersebut. Saat Bernie mempersiapkan senjata, tiba-tiba Galgo pun muncul, entah bagaimana caranya ia ke sana. Karena Galgo terus merengek ingin direkrut, Bernie pun akhirnya membiarkan Galgo ikut ke dalam misinya. Go, no, go. Galgo. The Groom of Death. Those are the lyrics of a Spanish I lead. think I know why your team let you go. Saat keduanya hendak lepas landas, Bernie dikejutkan Lee, Gunnar, Tollwood, dan Doc yang menghadangnya di tengah jalan sambil memakai setelan perang. Melihat tim lamanya tidak mau berpisah, Bernie pun langsung membiarkan mereka untuk ikut bersamanya. Yes, sir. I'm curious. What? Since when did suicide become illegal? Room people jump on the tables. Dalam perjalanan, Bernie dihubungi oleh drummer bahwa Stonebank berada di Asmanistan, sebuah wilayah kecil yang bekerja sama dengan Stone dalam jual beli senjata maupun sindikat kejahatan. Drummer kemudian memutuskan untuk membantu Bernie secara langsung. Lalu ia pergi ke landasan dan bertemu dengan Trance yang membawa salah satu anggota Expendables yang bernama Yin yang kini bekerja untuk Trance. Lalu ketiganya berangkat ke Asmanistan.
Setibanya di sana, Bernie dan tim melanjutkan perjalanannya dengan jalan kaki menuju ke lokasi penyanderaan. Di dalam perjalanan, Bernie mengetahui bahwa Galgo ternyata seorang mantan pasukan khusus yang menjadi satu-satunya anggota yang masih hidup saat menjalankan sebuah misi. Everybody died. You were listening. Yeah, I was listening. Mereka kemudian menemukan sebuah gedung terbengkalai yang menjadi tempat tim baru disandra. That's what I thought. He's fine. Saat masuk ke dalam gedung, mereka berhasil menemukan tim baru dan melepaskannya dengan sangat mudah. Akan tetapi, Stonebank telah memasang peledak di seluruh ruangan gedung dan bahan peledak tersebut akan meledak dalam waktu 45 detik dari sekarang. Untungnya, Don masih bisa menyelamatkan semua tim dengan merentas perangkat yang dibawa oleh Gunnar dan berhasil menghentikan bom tersebut. Namun sayangnya baterai perangkat itu hanya tersisa beberapa persen, namun jika baterai itu habis, maka bom tetap akan meledak. 8%. When this thing dies, we lose override. Di saat itu juga, Stone mengirimi ratusan pasukan bersenjata serta tank dari Jenderal Asmanistan dan dari sinilah peperangan antara Expendable melawan Stonebank dimulai. Di dalam perperangan itu, tim Expendable sangat kewalahan karena serangan musuh terlalu membrutal. Hal itu membuat sebagian tim sangat kelelahan. Ketika kekalahan tim di ujung tanduk, Trance, Drummer, dan Yin datang untuk membantu mereka dengan menggunakan helikopter. John lalu memukuli beberapa pasukan musuh dan mengambil sepeda motor mereka. Meski semua tim mampu mengalahkan musuh tanpa terbunuh, mereka pun kehilangan harapan menang karena Stonebank mengirim lebih banyak pasukan. Run for Caesar, assholes! Mengetahui hal itu, Drummer meminta para tim untuk naik ke helikopter dan pergi meninggalkan peperangan ini. Melihat semua pasukan jenderal tidak berguna, Stonebank memutuskan untuk terjun ke lapangan. Ia lalu pergi ke dalam gedung dan mengajak Bernie adu mekanik. Come on, stand up. You feel better. Di saat itu juga, baterai perangkat telah mencapai 1%, yang artinya tidak lama lagi bom itu akan meledak menghancurkan seluruh gedung. Di dalam perduelan itu, Bernie berhasil mengakhiri Stone dengan menembak beberapa peluru. Bernie lalu segera lari naik ke atas gedung untuk menyusul helikopter yang lepas landas tepat saat ledakan itu terjadi. Bernie berlari sekecam mungkin, dan akhirnya ia bisa meraih tali yang berada di helikopter. Sehingga tim Expendable pergi meninggal Asmanistan dan kembali ke AS untuk merayakan kemenangan serta rekrutan baru. Di saat itu juga Caesar pun sudah kembali pulih. Kemudian Lee dan Doc beradu keahlian lempar pisau ke papan dart dan film pun berakhir. Sekian dulu alur cerita film The Expendables 3. Semoga kalian mengerti dengan alur cerita yang Blimin sampaikan. Berikan komen dan like jika kalian menyukai video ini. Thank you for menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya.